Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egin Dwi Gentari, NIM 20631027, lokal perbankan syariah 1B. Tugas Ulumul Hadis, dosen pengampu Bunda Busra. Saya langsung ke materi cekidot. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu 1. Pengertian jar dan ta'dil, 2. Sejarah ilmu jar dan ta'dil, 3. Syarat penjarah dan penta'dil, 4. Tingkatan-tingkatan ilmu jar dan ta'dil. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu jar dan ta'dil. Ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Itulah pengertian dari ilmu al-jar wa ta'dil. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu jar dan ta'dil. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya, secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya hingga dapatlah membedakan antara yang diterima dengan yang ditolak. Awal mula pertumbuhan ilmu ini adalah seperti yang dinuntut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Lalu menjadi banyak dari para sahabat, tabi'in dan orang setelah mereka karena takut terjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya, kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak sering lalai dan tidak ragu. Materi selanjutnya yaitu syarat penjarah dan ta'dil. 1. Takwa. 2. Wara, orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, subat, dosa kecil dan makruhat. 3. Jujur. 4. Menjauhi fanatik golongan. Yang kelima, mengetahui sebab-sebab mentakdil dan mentajrin mufasar. Materi yang selanjutnya yaitu tingkatan ilmu takdil. Tingkatan pertama, yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan. Tingkatan kedua, dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikahannya, keadilannya, dan ketetapan periwayatannya, baik dengan lafal maupun dengan makna. Tingkatan yang ketiga, yang menunjukkan adanya pensikahan tanpa adanya penguatan atas hal itu seperti sikah, sabat, atau hadis. Tingkatan keempat, yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Khusus untuk Ibnu Ma'in, kalimat la ba'sa bihi adalah sikah. Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli hadis yang mutasabbih, sehingga lafal yang biasa saja bila dia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan kesahihan perawi tersebut. Tingkatan kelima, yang tidak menunjukkan adanya pensikahan atau pencelaan, seperti fulan said, fulan seorang said. Tingkatan keenam, isyarat yang mendekati celaan jar, seperti salihul hadis, hadisnya lumayan. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan al-jar. Tingkatan pertama, yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar, seperti layinul hadis, lemah hadisnya. Tingkatan kedua, yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujah atau dhaif. Tingkatan ketiga, yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif dan dhaif sekali, dikecualikan untuk Ibnu Ma'in bahwasannya ungkapan laisa bisai'in sebagai petunjuk bahwa hadis perawi itu sedikit. Tingkatan keempat, yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan muttaham bil kadzab, dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis. Tingkatan kelima, yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti kadzab tukang dusta atau dajjal atau wadda pemalsu hadis. Tingkatan keenam, yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan dan ini seburuk-buruknya tingkatan, seperti fulan orang yang paling pembohong atau ia adalah puncak dalam kedustaan. Mungkin hanya itu dapat materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.